Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih semangat ya? Waduh, ini udah semakin larut nih, semakin malam. Aduh, yang udah ngantuk, ayo minum kopi dulu. Oke, yang nonton rekaman bebas ya, mau nonton jam berapapun gitu. Yang masih ikut nekat sampai malam ini masih hadir di webinar kali ini. Dalam sesi yang ketiga, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi why harus ikut webinar ini, berikutnya kita akan membahas why kenapa harus eh, prosumen. Oke, ya. Kenapa harus prosumen? Tidak harus sih, terserah ya Bapak Ibu mau milih program apa buat cari penghasilan tambahan. Ya bebas. Tapi kalau buat saya sih ini menarik. Kenapa? Karena memang sederhana ya Pak Ibu. Jadi kami hanya menawarkan sebuah pilihan solusi. Nah, buat Bapak Ibu yang sibuk bekerja, kita masih bisa punya penghasilan tambahan tanpa harus menghususkan waktu dan mengeluarkan modal yang besar. Tapi potensinya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sesi pertama tadi kan sudah dijelaskan bahwa kenapa prosumen? Karena konsepnya sederhana. Mengubah pola pikir yang awalnya belanja murah karena diskon, tetapi hanya menghabiskan uang bulanan. Dan ini sudah kita jalankan puluhan tahun, sejak kita kecil sampai sekarang. Kita tidak pernah mendapatkan cashback ya bagi hasil dari toko-toko A, toko I, toko M. Nah, dengan Bapak Ibu memindahkan belanja, kita berpikir belanja cerdas, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, mengulang aja Bapak Ibu, tidak butuh waktu khusus. Bisa dijalankan kapan saja, kan cuma memindahkan belanja. Mau beli kopi, beli. Mau beli sabun, beli. Online lagi bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, bebas dimanapun ya. Tidak butuh tempat khusus. Seperti itu prosumen ya. Kemudian tidak butuh modal besar. Memindahkan belanja saja ya. Hanya memindahkan belanja tadi disebutin ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kenapa sih harus prosumen? Sederhana Bapak Ibu. Tidak perlu stok barang. Kalau misalnya ada di antara kita yang, wah saya pokoknya untuk persiapan pensiun mau buka toko, tidak masalah kalau Bapak Ibu punya modal. Tapi jika Bapak Ibu mau buka toko nggak punya modal, gimana? Kan kalau mau buka warung pasti harus stok. Nggak mungkin kita buka warung kosong. Mau beli apa? Oh iya sebentar ya, saya pesan dulu ke agen, besok dikirim. Lari semua pelanggan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, di bisnis konvensional kita harus stok barang. Ya, begitu. Kalau di prosumen tidak perlu, karena barang pasti disediakan oleh produsen yang bekerja sama dengan kita. Begitu. Dan yang pasti Bapak Ibu hanya belanja sesuai kebutuhan. Itu tidak harus membeli semua produk, ditumpuk nggak kepake sampai expire. Jangan. Sesuai kebutuhan saja. Ya, seperti itu. Nah, tetapi jika kita sudah berhasil membentuk sebuah jaringan pembeli dari Sabang sampai Merauke loh, penduduk Indonesia ada 280 juta. Kita tidak perlu butuh banyak orang lah. 3 orang, 5 orang, tapi 5 orang itu nanti dia merekomendasikan program prosumen ini kepada orang lain, maka semua itu akan menjadi aset. Dan ketika mereka belanja, semua menjadi omset kita, bisnisnya berjalan secara autopilot karena semua nanti akan belanja kebutuhan. Itu menjadi omset kita. Seperti itu, autopilot. Kalau namanya autopilot ya, kalaupun kita mau lagi jalan-jalan ke luar negeri ya, orang belanja jadi omset kita, tetap kita dapat pembagian hasilnya ya. Dan yang pasti bisa diwariskan. Jadi untuk semua aset orang-orang yang berada pada jaringan prosumen yang kita bentuk, maka keuntungan bagi hasil dari
produsen yang bekerja sama dengan kita ini bisa diwariskan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini sesi ketiga nih agak singkat ya Bapak Ibu. Bagaimana? Oh, caranya. Caranya kita lanjutkan di sesi keempat ya. Oke, yang ngantuk bikin kopi dulu. Aduh, udah mau jam 9 nih, belum selesai ya. Oke, sampai jumpa di sesi keempat ya, Bapak Ibu. Aduh, Masya Allah. Semangat walaupun sudah malam. Oke,